ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Kebanyakan cinta, ya, materi, wujud jasad saja yang dicintai. Gaya hidup yang setiap hari setia memberikan karunia, memberikan kesehatan, menjaga kita setiap detik, tidak pernah kita cintai. Kebanyakan di lisan saja. Zikir itu ya kalau habis sholat saja. Ayo coba, kita murid ini kan dilatih untuk bersahadat yang benar. Kalau sahadat yang benar, adabnya sama Allah, adabnya sama Rasulullah pasti benar. Lah kita seperti apa? Mau benar adabnya, akhlaknya, budi pekertinya. Sedang setelah belajar, pulang ilmunya disimpan di lemari. Artinya apa? Tidak dipakai. Berarti pelajaran itu masuk telinga kanan, los telinga kiri. Ya? Kita hidup bisa bergerak, mampu melihat, mampu berkarya, mempunyai kehendak dan keinginan atas jasa siapa coba? Tuhan mencintai kita, tapi kebanyakan kita ingkar sama Tuhan. Kebanyakan kita berkhianat sama Tuhan. Khianat taulah, berkhianat ya. Masa setiap hari bersama Tuhan, setiap hari kita diwajibkan bersyukur. Di perguruan seperti apa cara bersyukur? Ya, bukan ketika mendapatkan benda materi atau makanan. Bersyukur di dalam perguruan diajarkan setiap keluar masuknya napas yang masih diberikan kepada kita, itulah diisi dengan ibadah. Itu namanya bersyukur, ibadah. Ya, setiap keluar masuknya napas kita, supaya apa? Itu jalan suluk kita kepada Tuhan kita, agar selalu dekat, agar selalu ingat, tidak banyak lupanya. Jadi berdirilah 3 nama suci yang telah diajarkan perguruan. Betul. Berdiri tegak, mengemban amanah nama Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau diri ini tidak ingat kepada Zang Maha Suci, berarti yang dikerjakan pasti. Kalau tidak nafsu amarah, nafsu supiyah. Kalau tidak nafsu supiyah, mutmainah. Kalau tidak mutmainah,
istiqamah. Orang kalau ndak ingat Tuhan pasti serakah. Ya. Serakah. Yang dipikirkan dunia, mau kaya terus ya. Ini kalau ndak ingat Tuhan, ini, pasti gampang marah orang itu, ya. Nggak cocok, marah. Beda pendapat, marah, ya. Nggak sesuai dengan keinginannya, marah. Wah, negara api lah. Artinya apa? Artinya kita sebagai murid berkurang yang namanya bersyukur. Maka dikatakan ketika berkurang bersyukurnya kita, maka akan dikurangi apa? Rezeki kita, kebahagiaan kita. Bersyukur ya. Masa enggak bersyukur? Setiap hari sama Tuhan. Tuhan gak pernah dipandang, Tuhan gak pernah dihargai. Boleh lah, kalau di grup tuh saya katakan, saya gak dihargai gak masalah. Karena saya gak ingin dihargai. Tapi pesan saya, hargailah Tuhanmu. Itu loh. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, sengsara kita. Itu loh. Saya gak dihargai gak masalah. Tuhan loh, Tuhan hargai. Karena ketika kita tidak menghargai, saya lanjut, berarti kita lupa diri kita. Berarti hati kita ini penuh sekali dengan yang namanya dunia. Dunia ini penuh sekali, banyak angan-angannya, banyak impiannya, banyak keinginannya, banyak tujuannya. Ya Allah, sudah diajarkan Rasul, besok tidak usah dipikir. Yang dipikir detik ini. Apa yang dipikir? Ibadah, banyak bersyukur. Besok sudah di garis Tuhan. Tidak bisa kita melewati garis itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus melewati garis itu. Nah, sekarang kebanyakan murid atau manusia lupa hari ini untuk bersyukur, lupa hari ini untuk ibadah. Sibuk memikirkan apa yang sudah dijamin Tuhan. Ya lucu. Kenapa dikatakan manusia itu lucu? Karena yang dijamin dipikirkan. Pikirkan ini keselamatan detik ini nah. Kalau kita pulang tidak ingat Tuhan, namanya kafir. Nggak usah repot ngapir-ngapirkan orang. Diri sendiri ini diperhatikan. Saya banyak ingatnya atau banyak lupanya? Syahadat saya sudah benar atau belum? Ketika syahadat sudah benar, artinya dalam hati maka tidak akan bisa masuk yang namanya ketakutan, was-was, khawatir. Supiyah ini nah, biangnya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena yang kita rasakan selalu bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan kalau syahadat berarti menyerahkan diri yang tadinya sebelum masuk perguruan diakui menjadi ini milikku loh. Nah, ini milikku. Ini kendaraanku, rumahku, anak istriku. Sopo we. Kan gitu. Berserah diri. Berserah itu totalitas artinya. Maka seluruh ibadah dan kehidupan kita katanya hanya untuk Allah. Mana janjinya? Mana? Prakteknya mana? Ya. Hidup di dunia masih takut. Saya ulangi lagi. Ini untuk penguat, bukan perguruan mau mengajarkan sombong, enggak. Ya. Kalau sudah di perguruan dikatakan murid harus mempunyai sifat kesatria. Kesatria itu artinya apa? Menghadapi yang namanya unsur gaib, teluh, santet, guna-guna, ya, kehadiran makhluk halus, apalagi ketakutan hidup. Nggak usah hidup kok takut, dihidupkan Tuhan ketakutan. Lucu.
Berarti bersyahadat tapi tidak punya Tuhan. Ada di lisan saja, tidak ngerti Tuhannya di mana. Ya, tidak ada ini. Rupiah. Diteliti masing-masing murid. Apakah masih ada ketakutan di dalam dirinya? Khawatir di dalam hatinya? Was-was di dalam pikirannya? Ada? Banyak. Artinya apa? Belum berserah diri. Orang perang itu kalau sudah ditawan, berserah dirinya totalitas gitu loh. Seperti itu hendaknya kita bersama Tuhan. Kalau kita menyatakan ada, berarti kita meniadakan hak Tuhan yang ada, yang zahir, yang tampak, yang wujud, lah mawujud bihaqi loh. Betul lah. Yang wujud nih siapa gerang? Kita kah? Lain. Sifat Tuhan semua. Adakah kita ini? Tidak ada. Kalau masih ada kita, berarti syahadatnya belum benar. Adabnya bagaimana sama Tuhan? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini loh di dalam yang rohani. Wa asyhadu anna zahir, dikatakan Muhammad utusan Tuhan. Ya, betul. Artinya apa? Ketika kita diajarkan untuk menyambung rasa, ya, sholatul daim ialah kita mujahadah kepada Tuhan, melalui nur cahayanya. Artinya kita pasti sampai. Kalau sampai, akhirnya murid ini pasti timbul rasa malu sama Tuhan. Ya, ini bukan haknya. Ini satu contoh, sering saya katakan, murid ketika dia berada di suatu hutan, ya ini cerita saja, dia menemukan emas satu gunung, ya, satu gunung emas semua. Jangan sekali-kali kita menyentuh, walaupun sebiji pasir. Kenapa? Karena itu bukan hak milik kita. Artinya apa? Kita selalu merasakan bersama Tuhan. Merasakan itu seperti apa sih? Ketika kita meneguk air teh yang manis, merasa enggak? Merasa? Ya, seperti itulah ketika sholatul daim. Berarti selama ini murid banyak lalai, sholatnya lalai, syahadatnya lalai, bersyahadat, sholat, tapi jarang, hampir jarang sekali merasakan bersama Tuhan. Lepas mahabahnya banyak lepas murid nih. Ini yang jadi masalah nih. Akhirnya kontaknya dengan alwamah, kontaknya dengan mutmainah, dengan supiah, dengan amah. Hari-hari dilewati dengan 4 nafsu yang harusnya kita kelola. 4 nafsu ini kita bimbing untuk diajak ibadah kepada Tuhan, diajak taat sama Tuhan. Ayo koreksi diri masing-masing. Umur semakin mendekati liang kubur, suka atau enggak, mau atau enggak, tetap akan diseret kita. Artinya apa? Tidak ada kata lain. Kalau mau selamat, belajar dengan benar. Syahadatnya kayak apa? Adabnya sama Tuhan enggak ada sama sekali. Enggak punya malu. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arep uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.